Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya di siang hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Al-A'raf yang sudah kita mulai mentadaburinya beberapa bulan yang lalu. Semoga di siang hari ini Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua dalam memahami dan mengambil ibroh atau manfaatnya, sekaligus kita dipermudah pula dalam mengamalkannya. Karena sudah hadir bersama kita semua, guru kita bersama yaitu Ustadz Umar maka untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai kajian tadabbur kita siang hari ini. Kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian tadabbur surat Al-A'raf bagian yang ke-7 7. ya Pak ya. Ya, betul. Baik Pak Ustadz, tafadhol. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiq, Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa ini untuk seluruh jamaah yang telah bergabung. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga, lindungi, karuniakan taufik dan rahmatnya kepada setiap di antara kita. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur bagian ke-7 dari surah Al-A'raf. Quran surah yang ke-8 dalam ke-7, mohon maaf. Quran surah ke-7 dalam urutan mushaf. Adapun urutan turunnya surah ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka surah Al-A'raf adalah surah yang ke-39 yang diturunkan sesuai dengan urutan turunnya surah itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongannya, karuniakan kemudahan kepada setiap di antara kita untuk mengambil pelajaran ibrah, tadzkirah, peringatan serta hidayat, petunjuk Allah yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari keagungan ayat-ayat Allah surah Al-A'raf yang insya Allah hari ini akan kita tadabburi, yang di bagian ke-7 ini insya Allah kita akan tadabbur ayat 46 sampai dengan ayat 53 dari Quran surah ke-39 sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi, yaitu surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Akhwatan iman azanullah wa iyyakum ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini di bulan Jumadil Akhir. Mari sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini jamaah yang dirahmati Allah, ada malaikat Allah yang senantiasa mendoakan, beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini majlis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah, sedang ditinggi-tinggikan Allah di hadapan majlis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah, di mana setiap di antara kita semoga saat ini sedang disebut namanya oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Menjadi kebahagiaan kita kembali dipertemukan Allah di majelis tadabbur Quran kita, mentadabburi surah-surah sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab ini, Quran ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa ayat dalam Al-Quran
Secara khusus Allah ingatkan, Allah perintahkan, Allah seru orang-orang beriman agar mereka senantiasa merenungi, menghayati, bertafakkur, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, seandainya Quran ini diturunkan selain dari Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka sungguh mereka akan menemukan ada banyak pertentangan, perselisihan di dalam Al-Qur'an. Allahu Akbar. Al-Qur'an semakin ia dicari kelemahannya, semakin ia dicari kesalahannya, maka yang didapati sebaliknya malah mendapati keagungan, kebesaran, kemuliaan Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam Quran surah Sad, Quran surah ke-38 ayat 29, jemaah rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan bahwa salah satu hikmah tujuan Allah turunkan Quran agar ayat-ayatnya senantiasa ditadabburi, diperhatikan, agar ayat-ayatnya senantiasa direnungi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan penuh dengan keberkahan agar ayat-ayatnya senantiasa direnungi, senantiasa ditadabur. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita bertadabur, baik itu bertadabur bersama di majelis ilmu atau kemudian Allah mampukan kita untuk senantiasa merenungi, mentadabur ayat-ayat Allah ketika kita membaca Al-Quran, baik itu bersama keluarga atau sedang membaca Quran sendiri. Jemaah rahmat Allah, salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki Quranun yamshi alal ard, Quran yang berjalan di atas muka bumi ini. Ibunda Aisyah pernah ditanya, kaifa kana khuluq Rasulillah ya ummul mukminin, seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibunda Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Jika engkau ingin mengetahui seperti apa akhlak, sifat, karakter baginda Nabi, tadaburi, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, ikhwata liman nazarullah wa iyyakum ajmain. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan tadabbur Quran kita akan membaca beberapa ayat dari surah yang akan kita tadabbur. Hari ini kita akan melanjutkan tadabbur bagian ke-7 dari surah Al-A'raf, mulai dari ayat 46 sampai dengan ayat 53. Untuk tilawahnya kita akan baca ayat 46 sampai 48. Bagi jamaah rahmatullah yang ingin ikut tilawah, silakan tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Bagi yang mungkin saat ini sedang tidak memungkinkan untuk ikut tilawah, dengarkan Al-Quran ketika dibacakan dengan baik-baik. Jangan berbicara. La'allakum turhamun. Semoga Allah rahmati kita semuanya. Bagi jemaah rahmat Allah yang mungkin tidak bisa buka mushaf, maka kami coba share screen ayat Quran yang hari ini akan kita baca. Quran surah ke-8, ke-7 mohon maaf. Quran surah Al-A'raf ayat 46 sampai ayat 48 untuk tilawahnya. Adapun nanti terjemahnya kami minta ke Mbak Ari atau siapapun yang berkenan membaca terjemahannya, membaca terjemahan ayat 46 sampai dengan ayat 53. Mari niatkan yang terbaik dari bacaan Quran kita. Yang saat ini sedang sakit, mari niatkan bacaan Quran kita menjadi penyembuh. Yang saat ini sedang bersedih, sedang menghadapi kesulitan, mari niatkan bacaan Quran kita menjadi sebab Allah angkat kesedihan-kesedihan kita semuanya. Allah berikan jalan keluar yang terbaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم
لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. Silakan Bari, ada yang bantu baca terjemahan Quran surah Al-A'raf ayat 46 sampai dengan ayat 53. Tafadhali, silakan. Baik, saya bacakan, Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terjemahan surat Al-A'raf ayat 46 sampai 53. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zolim itu." Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya, sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati." Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, "Tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu." Mereka menjawab, "Sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari itu atau pada hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik seluruh jamaah yang dirahmati Allah, baik yang sudah membaca atau mendengarkan surah Al-A'raf
tilawahnya ayat 46 sampai dengan ayat 48 dan kita baru saja mendengarkan terjemahan dari ayat-ayat yang akan kita tadabburi yang dibacakan oleh Mbak Ari. Semoga setiap yang membaca, setiap yang mendengarkan, kelak Allah jadikan sebagai pemberat timbangan mizan amal-amal kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Di pembahasan sebelumnya bagian keenam dari surah Al-A'raf, ya, kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana Allah menggambarkan penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang mereka kekal selama-lamanya. Allahu Akbar. Hum fiha khalidun. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka sifatnya kekal, tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah berkurang. Khalidun, bahkan bertambah. Ya. Apapun yang mereka inginkan di dalam surga Allah dari kenikmatan, kenyamanan yang mereka inginkan, yashtahun, akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lagi merasakan sedih, tak lagi merasakan lelah di surga Allah. Lahum fiha ma yasha'un. Dari tempat tinggal, ya, perhiasan, Allah berikan yang terbaik bagi penghuni surga Allah. Dan menariknya, Masya Allah, ini gambaran tentang kenikmatan surga di ayat-ayat sebelumnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Tidak ada orang yang masuk surga Allah kecuali Allah sudah cabut rasa dendam, iri, hasad. Semua penyakit-penyakit dada dari dada-dada mereka. Sehingga kita tidak akan pernah merasa kecewa oleh orang-orang yang ada di surga. Karena sifat kecewa, sedih, dendam, amarah, hasad ini telah dicabut oleh Allah sebelum penghuni surga itu memasuki surga Allah. Sebagaimana Allah tegaskan di ayat 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Di dunia, bahkan orang yang paling dekat dengan kita, pasangan kita, anak kita, berapa sering mereka mengecewakan kita. Sikap, tindak tanduk yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Jamaah rahmat Allah, itu hanya di dunia bagi orang-orang beriman. Karena di surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Yang ada adalah kesenangan, yang ada adalah kegembiraan, sehingga penghuni surga itu mulai dari masuk surga tidak ada ucapan yang keluar dari mulut mereka kecuali memuji Allah atas nikmat karunia Allah yang di luar ekspektasi mereka, atau apa yang mereka bangga dapatkan itu di luar, yang di atas, yang melebihi apa yang mereka inginkan. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada. Dan hari itu Allah wariskan surga itu bagi mereka. Sampai Allah gambarkan, jamaah yang dirahmati Allah, salah satu nikmat yang Allah karuniakan bagi penghuni surga adalah penghuni surga itu diperlihatkan Allah penghuni-penghuni neraka dan bagaimana dahsyatnya siksaan di dalam neraka. Supaya penghuni surga itu semakin bersyukur. Alhamdulillah kita tidak masuk neraka. Alhamdulillah yang telah masukkan kita ke dalam surga. Maka Allah perlihatkan mereka. Bukan hanya sekedar diperlihatkan penghuni neraka. Bahkan penghuni surga itu bisa menyeru, bisa memanggil penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kenapa hari kiamat itu juga dinamai dengan Yaumut Tanad. Apa itu Yaumut Tanad? Hari manusia saling memanggil. Salah satunya adalah penghuni surga akan memanggil, menyeru penghuni neraka dengan mengatakan, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Wahai penghuni neraka, sungguh hari ini kami telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami di dunia. Bukankah hari ini kita baca ayat-ayat tentang surga, jamaah rahmat Allah? Bukankah di surah-surah yang pernah kita tadabburi begitu banyak ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan surga?
Ini yang Allah janjikan. Dan nanti penghuni surga akan berkata kepada penghuni neraka, hari ini kami sudah mendapati apa yang Allah janjikan dengan pasti kepada kami di dunia dulu. Fahal wajadtum ma'a wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian juga wahai penghuni neraka hari ini juga sudah mendapatkan apa yang Allah dulu ancamkan kepada kalian? Mereka hanya bisa berkata, qalu na'am. Ya, hari ini kami juga sudah merasakan apa yang Allah ancamkan dulu tentang siksa neraka yang begitu pedih, yang begitu dahsyat. Sayangnya penyesalan sudah tidak berarti hari itu. Jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Hari ini di ayat 46 dan beberapa ayat selanjutnya jamaah rahmatullah Allah bercerita tentang orang-orang yang nanti di akhirat disebut dengan ashabul a'raf. Mereka yang berada di tempat-tempat yang tinggi. Kita akan bicara nanti tentang ashabul a'raf. Kita baca dulu ayatnya. Wa bainahuma hijab. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka itu ada hijab, ada tabir yang menjadi penghalang antara penghuni surga dan penghuni neraka. Maka ini memberikan kita pelajaran penting jamaah dirahmati ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, bahwa di akhirat itu orang akan tinggal berkumpul tidak bercampur baur. Hari ini kan kalau di kompleks, gak semua yang tinggal di kompleks kita atau tidak semua yang tinggal di kota kita itu adalah orang-orang beriman. Tapi di akhirat, wa bainahuma hijab. Manusia akan dikumpulkan, manusia akan disatukan sesuai dengan amal-amalnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang beriman yang menghabiskan umur mereka untuk memperbanyak amal soleh, fa idza faragta fansab. Mereka selesai dari satu kebaikan, mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Orang-orang beriman dan beramal soleh itu dikumpulkan, disatukan di satu tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka kepada Allah juga disatukan di satu tempat. Wa bainahuma hijab. Dan tidak ada, jamaah rahmatullah, penghuni neraka itu bisa lompat atau kemudian bayar orang dalam, ordal, supaya pindah ke penghuni neraka, ke penghuni surga. La wallah, itu tidak akan pernah terjadi. Wa bainahuma hijab. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka ini ada tabir, ada hijab penghalang. Ini juga ditegaskan Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 13. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Ya. Surah ini atau ayat ini menguatkan bahwa penghuni surga dan penghuni neraka itu ada hijab, ada tabir yang menghalangi keduanya. Ya. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, yaitu bagian sisi yang lain ini, bagian dalam ini ada rahmat Allah, yaitu nikmat bagi penghuni-penghuni surga Allah. Dan di luarnya wa min kibalihil azab, ada azab, ya. Di sisi lain, ya, sisi penghuni neraka ada azab Allah yang begitu pedih. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Dunia tempat kita berbekal, memperbanyak amal untuk menentukan kemana tempat kembali kita. Apakah berada di sisi yang penuh rahmat, yaitu di surga Allah bersama orang-orang beriman. Wal'iyadzubillah. Dan semoga Allah jauhkan kita tidak termasuk mereka yang akan dilemparkan berada di sisi luar, di sisi neraka Allah yang penuh dengan azab yang pedih. Wa 'alal a'rafi rijalun
Allahu Akbar. Dan di atas A'raf, tempat yang tinggi. Rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok ketiga. Wa 'alal a'raf, dan di atas tempat yang tinggi yang bernama A'raf. Ada orang-orang yang mengenali setiap penghuni surga dan penghuni neraka ini dengan tanda-tanda mereka. Ya'rifuna kullam bisimahum. Pertanyaannya jemaah terhormat Allah, siapa Ashabul A'raf ini? Berada di tempat yang tinggi, yang mengenali penghuni-penghuni surga dengan tanda-tanda mereka dan penghuni-penghuni neraka juga dengan tanda-tanda mereka. Ya, ada banyak pendapat ulama. Ini kalau kita kembali ke buku-buku tafsir, baik itu Ibnu Katsir, baik itu tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, jamaah rahmatullah Allah, setidaknya ada 10 pendapat yang disebutkan ulama tentang siapa itu Ashabul A'raf. Orang-orang yang tidak di surga tapi juga tidak di neraka. Mereka berada di sebuah tempat yang tinggi yang bernama Al-A'raf. Ya. Saya tidak akan menyebutkan 10 pendapat ulama dalam buku-buku tafsir terkait siapa itu Ashabul A'raf. Ya. Kami hanya akan menyebutkan beberapa pendapat yang masyhur tentang siapa itu Ashabul A'raf. Ya, di antara pendapat ulama jamaah rahmatullah atau para mufassir tentang siapa itu Ashabul A'raf, ada yang mengatakan bahwa Ashabul A'raf mereka yang berada di tempat yang tinggi. Hum qaumun salihuna fuqaha ulama. Mereka itu adalah orang-orang saleh. Mereka itu adalah para fuqaha, orang-orang berilmu dan ulama di dunia. Sehingga di akhirat mereka ditempatkan Allah di tempat yang tinggi. Ada juga yang mengatakan bahwa Ashabul A'raf humus syuhada. Ashabul A'raf itu adalah mereka yang di dunia para syuhada. Mereka yang di dunia mati syahid. Berada di kelak di akhirat, berada di tempat yang tinggi disebut dengan Al-A'raf. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-A'raf humul malaika. Orang-orang yang berada di tempat yang tinggi yang mengenali setiap penghuni surga dan penghuni neraka dengan tanda-tanda mereka bisimahun. Mereka itu adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 pendapat ya. Waqil hum qaumun anbiya. Karena mereka berada di tempat yang tinggi, maka mereka ini adalah para nabi dan para nabi. Hum minal anbiya. Akan tetapi jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azzamallahu wa iyyakum ajma'in. Pendapat yang paling banyak dikuatkan ulama tentang siapa itu Ashabul A'raf. Pendapat yang paling banyak disebutkan oleh ulama-ulama tafsir tentang Ashabul A'raf, bahwa Ashabul A'raf orang-orang yang nanti pada hari kiamat berada di tempat yang tinggi. Dan ini juga disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi pendapat ini juga disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, juga disebutkan oleh sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman, juga disebutkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ada 3 sahabat yang menguatkan makna yang akan kita sebutkan ini. Apa itu? Ashabul A'raf
Orang-orang yang berada di tempat yang tinggi adalah mereka yang kebaikan dan keburukannya itu sama. Istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Allah. Ashabul A'raf yang tidak di surga, tapi juga tidak di neraka, tapi bisa melihat yang pedih di dalamnya. Sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka ini adalah orang-orang yang ketika ditimbang amal-amal mereka, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajma'in, timbangan kebaikan mereka dan keburukan mereka itu sama. Allah. Allah. Kan di dalam Al-Quran Allah tegaskan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa kelak di hadapan Allah timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka akan berada dalam kehidupan yang diridhai atas surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sebaliknya, barang siapa yang lebih ringan kebaikannya dan keburukannya lebih berat, maka tempat mereka adalah hawiyah. Wa ma adraka hawiyah, tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Jadi kalau lebih berat kebaikannya akan masuk surga Allah, kalau lebih ringan kebaikannya, maka mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kemudian ada orang kebaikan dan keburukannya itu setelah ditimbang ternyata sama. Timbangan kebaikan dan keburukannya itu sama. Bagaimana dengan mereka? Ulama mengatakan mereka itulah yang disebut dengan ashabul a'raf. Orang-orang yang nanti tidak, mereka belum dimasukkan Allah ke dalam surga, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir, menukil pendapat sahabat-sahabat Nabi seperti Hudzaifah bin Yaman, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Mereka ini adalah orang-orang yang kebaikan mereka itu dan keburukannya sama. Sehingga jemaah rahmat Allah, ada keburukan-keburukan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak bisa memasuki surga Allah. Akan tetapi mereka juga punya kebaikan-kebaikan yang dengannya Allah rahmati mereka, sehingga mereka juga tidak dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pertanyaan, bagaimana akhirnya dari Ashabul A'raf ini? Orang yang nanti ketika ditimbang kebaikan dan keburukannya ternyata didapati bahwa kebaikan dan keburukannya itu timbangannya sama. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajma'in. Disebutkan di ayat ini, di surah Al-A'raf ini, wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yat'amun. Ketika ashabul A'raf, orang-orang yang di dunia kebaikan dan keburukan mereka itu timbangannya sama. Kebaikannya tidak lebih berat, tapi juga keburukannya tidak lebih berat. Ketika mereka melihat penghuni-penghuni surga Allah yang telah mendapatkan janji Allah yang pasti kepada mereka, yang sedang mendapati karunia nikmat Allah yang tidak pernah mereka bayangkan. Apa kata Ashabul A'raf? Ansalamun alaikum. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni surga. Kalian yang Allah rahmati dengan surga Allah. Keselamatan bagi kalian yang telah mendapatkan apa yang Allah Tuhan kalian janjikan kepada kalian. Lam yadkhuluha wa hum yat'amun. Ashabul A'raf ini belum bisa masuk surga, tapi mereka sudah kepengen sekali bergabung dengan penghuni surga.
Ketika sudah mendapati melihat kenikmatan yang begitu dahsyat yang Allah Ta'ala berikan kepada penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Tilqa'a ashabin nar. Sebagaimana ketika ashabul a'raf, orang-orang yang sama timbangannya, mereka tidak masuk surga karena ada keburukan-keburukan yang pernah mereka lakukan. Sebagaimana mereka juga tidak bisa mereka juga tidak dimasukkan ke dalam neraka karena di dunia mereka juga sudah melakukan kebaikan-kebaikan, dan hari itu timbangan kebaikan dan keburukan mereka di hadapan Allah timbangannya sama. Kebaikannya tidak lebih berat sebagaimana keburukannya tidak lebih berat hari itu. Ketika ashabul a'raf ini pandangan mereka dipalingkan kepada orang-orang yang sedang disiksa di neraka, dan di antara mereka itu dikenali oleh al-a'raf, ashabul a'raf ini. Apa kata mereka? Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Ashabul a'raf, mereka yang berada di tempat pertengahan, bukan di surga dan bukan di neraka, di tempat yang tinggi, dan bisa melihat kenikmatan penghuni-penghuni surga, sebagaimana bisa melihat siksa orang-orang yang disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diperlihatkan bagaimana dahsyatnya azab Allah di neraka, bagaimana penghuni-penghuni neraka itu berteriak di dalam neraka, maka mereka berdoa kepada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, Tuhan kami, jangan sampai kami dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang zalim, yang disiksa, yang dilemparkan ke dalam neraka. Pertanyaannya, bagaimana akhir dari ashabul a'raf? Ya, disebutkan dalam riwayat jemaah rahmatullah, dalam buku-buku tafsir, ashabul a'raf kemudian berdoa kepada Allah, Ya Rabb, masukkan kami ke dalam surgamu, jauhkan kami dalam nerakamu. Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Lalu Allah berkata kepada kalian, udkhulu al-jannah. Masuklah kalian, wahai hambaku, ke dalam surgaku. Qad ghafartu lakum. Hari ini aku sudah ampunkan dosa-dosa kalian yang telah kalian lakukan dulu di dunia. Sehingga ashabul a'raf itu jamaah rahmatullah akhirnya dimasukkan Allah ke dalam surga. Allah abadikan kisahnya. Allah abadikan cerita tentang ashabul a'raf ini, gambaran tentang ashabul a'raf ini kelak, yaitu orang-orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama, agar ini menjadi peringatan, pelajaran bagi orang-orang beriman. Allahu Akbar. Coba rahmat Allah. Waktu umur yang Allah karuniakan begitu singkat. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Ya. Kita berharap Allah beratkan timbangan kebaikan kita kelak, supaya kita kemudian langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai jamaah rahmat Allah kita lalai untuk melakukan kebaikan sehingga timbangan kebaikan dan keburukan kita sama. Walau ashabul a'raf itu akhirnya masuk surga, tapi mereka juga sempat khawatir ketika mereka sudah berada di tengah-tengah, melihat ke satu sisi ada penghuni surga dengan semua kenikmatan yang Allah berikan, lalu mereka mengucapkan selamat kepada penghuni surga, Assalamun alaikum. Mereka kepengen sekali juga ikut segera masuk surga, tapi sempat khawatir ketika mereka menoleh dan melihat dahsyatnya siksa neraka Allah. Lalu mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Jemaah rahmat Allah, akhwat iman Allah wa iyyakum ajma'in. Ada pelajaran penting dari dua ayat ini tentang ashabul a'raf. Pentingnya memperbanyak amal sekecil apapun itu. Yang mudah-mudahan amal ini akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Ingat, Nabi pernah menasihati para sahabat dan menasihati kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat Nabi? La tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun dia kecil. Ya, karena bisa jadi yang kecil ini Masya Allah itu yang akan memberatkan timbangan mizan kita di hadapan Allah. Sehingga kebaikan kita, timbangan mizan kebaikan kita itu hari itu jauh lebih berat dari keburukan-keburukan kita.
Sebagaimana jangan pernah menganggap remeh keburukan, maksiat, dosa, walau dia kecil. Karena bisa jadi karena kita menganggap dia kecil, lalu kemudian kita lalai untuk meninggalkannya. Kita terus-menerus melakukan maksiat itu karena kita menganggap maksiat ini adalah sesuatu yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi jamaah rahmat Allah, dosa kecil yang kita remehkan ini akan memberatkan timbangan keburukan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat ini mengingatkan kita, Masya Allah, untuk memperbanyak kebaikan sekecil apapun itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Karena kebaikan itu, Allahu Akbar, sekecil apapun kebaikan itu, pada hari kiamat Allah, di timbangan mizan Allah, Allah akan berikan kadar timbangan sekecil apapun kebaikan itu. Allahu Akbar. Ini yang pertama, jemaah rahmat Allah. Ya. Dua ayat ini mengingatkan kita, Masya Allah, ini salah satu pelajaran yang amat sangat penting bagi kita. Jangan perbanyak amal soleh, sekecil apapun kebaikan itu, jangan pernah diremehkan. Karena kita tidak tahu dari amal kita yang mana yang kalau Allah rahmati kita akan masuk surga. Dan kita tidak tahu juga dari dosa kita yang mana yang kelak akan menggelincirkan kita ke dalam neraka. Jemaah rahmat Allah. Bukankah kita pernah mendengarkan kisah yang disampaikan Nabi kepada sahabat-sahabatnya tentang seorang perempuan, mohon maaf, perempuan nakal, perempuan pelacur, pulang dari melacur, lalu kemudian mendapati seekor anjing yang sedang sakarat. Lalu dia turun ke dalam sumurnya, membuka sepatunya, lalu mengambil air dengan sepatunya, memberi minum anjing tersebut. Lalu kata Nabi, fadakhalal jannah. Maka dengan itu asbab Allah masukkan ia ke dalam surga. Allahu Akbar. Yang diberi minum bukan saudara kita di Gaza. Yang diberi minum bukan saudara kita yang ada di bumi Syam yang kesulitan. Yang diberi minum seekor anjing. Tapi dengan satu kebaikan ini, menjadi sebab Allah berikan wanita ini hidayah. Sehingga kemudian ia meninggalkan zinanya. Lalu kemudian Allah jadikan wanita ini sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran kedua dari dua ayat ini, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Perbanyak amal yang akan memberatkan timbangan mizanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jangan sampai kita malah bangga dengan amalan-amalan ternyata bukan amalan yang akan memberatkan timbangan kita. Sementara amalan yang ternyata kata Nabi ini adalah amalan yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat, malah kita lalai untuk menjaganya, lalai untuk memperbanyak amalan-amalan tersebut. Mohon dicatat jemaah rahmat Allah. Di antara amalan yang paling berat timbangannya adalah menjaga kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah dalam dada kita. Tidak mengotori kalimat tauhid ini dengan kesyirikan, dengan kemunafikan. Ya, karena yang paling berat nanti timbangannya di mizan Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada di antara kita umat Nabi Muhammad yang menjaga tauhidnya, yang menjaga kalimat la ilaha illallah dalam dirinya, kecuali ketika kemudian kalimat itu ditimbang, maka itu akan memberatkan timbangan mizan amalnya. Ini yang pertama. Yang paling berat timbangannya adalah kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak kalimat la ilaha illallah, membatalkan kalimat la ilaha illallah dalam diri kita. Yang kedua, jemaah rahmatullah, di antara amalan yang paling berat timbangannya sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimat yang sudah sering kita dengarkan, mudah diucapkan, tapi kadang kita susah istiqomah untuk menjaganya. Padahal Nabi pernah berkata, kalimatan, ada dua kalimat. Ada dua kalimat, ya. Kalimatani habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang amat sangat dicintai oleh Allah. Khafifatani ala lisan. Dua kalimat ia tidak berat diucapkan oleh lisan-lisan kita, bahkan mudah diucapkan oleh lisan kita. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Lalu kata Nabi, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat ini
amat sangat berat timbangannya kelak di mizan Allah Subhanahu wa taala. Dua, la ilaha illallah, jadikan ia sebagai zikir dan jaga kalimat ini dalam dada kita. Jangan rusak ia dengan kesyirikan, kemunafikan dan kedurhakaan. Yang kedua, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang paling berat timbangannya kelak. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, di antara amalan yang paling berat timbangannya, yang akan memberatkan timbangan kita. Jangan sampai kemudian kebaikan kita dan keburukan kita sama. Ya. Walau ashabul a'raf berujung surga, akan tetapi yang paling baik adalah ketika timbangan kebaikan kita lebih berat. Jamaah rahmat Allah, sehingga kita kemudian dimasukkan Allah langsung ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga adalah sebagaimana hadis Nabi SAW, ma min syai'in yudha'u fil mizan, tidak ada sesuatu kelak yang diletakkan di timbangan di mizan athqan, lebih berat, min husnil khuluq, dari akhlak yang mulia. Allahu akbar. Allahu akbar. Salah satu amalan yang memberatkan timbangan kita, Allahumma amin, mudah-mudahan Allah karuniakan amalan ini kepada kita juga, yaitu akhlak yang mulia yang dimiliki oleh seorang muslim. Ustaz, akhlak mulia itu yang mana? Akhlak mulia itu adalah senyummu kepada saudaramu. Ya. Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah bagian dari sedekah. Dan Nabi itu adalah orang yang paling banyak tersenyumnya. Sahabat Abdullah bin Al-Harith pernah berkata, ma ra'aitu ahadan aktsaru tabassuman min Rasulillah. Aku tidak pernah mendapati ada orang lebih banyak tersenyumnya melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak itu adalah lisan kita yang berlemah lembut kepada saudara kita. Al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang candaannya itu adalah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti saudaranya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi mengatakan seorang muslim yang hakiki itu adalah orang yang senantiasa menyelamatkan, menjaga saudaranya dari lisannya dan tangannya. Yang ketiga, jamaah terhormat, akhlak mulia itu adalah ketika engkau senantiasa berbagi, ketika engkau senantiasa meringankan, ketika engkau senantiasa memudahkan urusan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan sebagaimana Allah telah memberikan, mengkaruniakan fisik yang sempurna kepada kita, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Semoga Allah memperbaiki akhlak setiap di antara kita. Kemudian jamaah terhormat, di antara amalan yang timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Coba bayangkan kalau setiap huruf yang kita baca Allah beri 10 kebaikan. Allahu akbar. Tidak ada orang yang memperbanyak baca Qur'annya kecuali ia sedang memberatkan mizan timbangan amal-amal mereka kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga, ini masih di 2 ayat, Masya Allah. Ayat 46 dan 47. Pelajaran ketiga dari dua ayat ini, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Allahu akbar. Al-A'raf itu orang-orang yang berada di tempat tinggi, yaitu orang-orang yang kebaikan dan keburukannya pada hari kiamat ketika ditimbang itu ternyata sama. Mereka mengenali penghuni-penghuni surga dari tanda-tanda mereka, sebagaimana mereka mengenali penghuni-penghuni neraka dari tanda-tanda mereka. Ini memberikan kita pelajaran yang sangat besar, bahwa Allahu Akbar, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, wa akhrajatil ardu athqalaha idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi sudah diguncangkan dengan beberapa guncangan, wa akhrajatil ardu athqalaha, lalu manusia kemudian dikeluarkan dari kubur-kubur mereka. Lalu mereka dikumpulkan di padang mahsyar, lalu mereka mulai dihisap satu persatu di hadapan Allah, ditimbang amal-amal mereka satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga, calon-calon penghuni surga itu, Masya Allah, itu memiliki tanda-tanda sehingga siapapun yang melihat mereka mengetahui bahwa mereka ini adalah orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Sebagaimana penghuni-penghuni neraka, Allah juga memiliki tanda di wajah mereka. Apa tandanya? Ini dijelaskan Allah di beberapa ayat di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang dibangkitkan nanti dari kuburnya dikumpulkan di padang mahsyar, cara mengetahui bahwa mereka itu penghuni surga atau penghuni neraka, itu terlihat dari wajah mereka, jamaah rahmat Allah. Allahu Akbar. Ya. Penghuni surga itu terlihat dari wajah mereka yang putih, berseri-seri, bercahaya. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah mereka putih, bercahaya, berseri-seri. Wujuhun yawma idzin nadhirah.
wajah orang-orang beriman pada hari kiamat itu berseri-seri. Apa yang membuat wajah mereka berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Karena hari itu mereka memandang, melihat wajah Tuhan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Insan, Quran surah 76 ayat 11, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menghabiskan umur mereka dengan memperbanyak ketaatan amal soleh kepada Allah, pada hari kiamat mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sulitnya, dari beratnya hari itu. Dan Allah memberikan kepada mereka di wajah-wajah mereka, walaqahum nadratan wa surura. Apa yang Allah berikan kepada calon-calon penghuni surga, orang-orang beriman pada hari kiamat? Allah berikan, karuniakan pada wajah-wajah mereka keceriaan, wa surura. Dan Allah juga berikan pada wajah-wajah mereka gambaran kegembiraan yang nampak di wajah mereka. Dari sini penghuni-penghuni surga itu akan terlihat dari wajah-wajah mereka. Wujuhun yawma idzin musfirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka orang-orang beriman itu berseri-seri. Dhahikatun mustabashirah. Wajah mereka itu selain berseri-seri, mereka juga tertawa gembira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, Nabi itu pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenali umatmu nanti pada hari kiamat?" Apakah Nabi bisa mengenali kita? Apakah Nabi bisa tahu bahwa kita ini umatnya yang saat ini sedang berkumpul tadabbur Quran saat ini? Apakah Rasulullah kelak akan mengenali kita? Insya Allah Rasulullah akan mengenali kita. Dari mana? Dari tanda-tanda yang Allah berikan kepada calon-calon penghuni surga, kepada orang-orang beriman di wajah mereka. Kegembiraan putih berseri-seri. Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabatnya, bagaimana engkau akan mengenali mereka? Kata Nabi, innahum, sesungguhnya umatku, ya'tuna yawmal qiyamah, akan dikumpulkan, akan didatangkan Allah pada hari kiamat, ghurran muhajjalin min atharil wudu, akan datang dengan tanda putih di kepala mereka. Dari mana tanda putih ini? Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu-wudu mereka. Jemaah, barang siapa yang ingin menyempurnakan cahayanya pada hari kiamat, sempurnakan wudu-wudu kita, dan jaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah, khususnya bagi bapak-bapak laki-laki yang mengikuti kajian tadabbur Quran kita ini. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, Basyiril masya'in fi dhulmatil lail, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang senantiasa berjalan kaki ke masjid di tengah gelapnya gulita malam. Apa berita gembiranya? Bin nurit tami yaumal qiyamah. Hari kiamat, setiap bapak-bapak, setiap laki-laki yang menjaga langkahnya ke masjid di tengah malam, baik itu subuh atau kemudian isya, Allah akan sempurnakan cahayanya pada hari kiamat, sehingga ia akan dikenali oleh Nabi sebagai umat Nabi Muhammad, sebagaimana ia akan dimudahkan urusan-urusannya, termasuk ketika mereka berjalan di atas sirat, titian yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Sebagaimana jemaah Allah, kalau penghuni neraka bagaimana Ustaz? Apakah juga mereka punya tanda hari itu? Ya, mereka juga punya tanda. Apa tandanya? Dari mana kita tahu penghuni-penghuni neraka pada hari kiamat? Juga dari wajahnya. Kalau penghuni surga tadi wajah mereka glowing, putih berseri-seri, ada senyum, tawa, gembira tergambar di wajah mereka. Maka kata Allah, penghuni neraka itu sebagaimana disebutkan di ayat ini, bisimahum, punya tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Juga di wajah mereka. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. Dalam Quran surah Al-Ghashiyah, Quran surah 88 ayat 2, Allah katakan pada hari itu wajah penghuni neraka itu tertunduk hina. Jadi mereka, wajah mereka tertunduk dan terlihat kehinaan di wajah mereka. Wujuhun yawma idzin basirah.
Dalam Quran surah Al-Qiyamah juga Allah sebutkan tanda-tanda orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Quran surah 75 ayat 24, wujuh dan seterusnya. Wujuhun yawma idzin basirah, dan wajah orang-orang kafir pada hari itu terlihat amat sangat muram. تظن أن يفعل بها فاقرة. Mereka yakin, ya kenapa wajah mereka muram hari itu? Karena mereka sudah yakin bahwa mereka pasti akan ditimpakan azab yang sangat pedih disebabkan perbuatan dan perilaku mereka di dunia. Pelajaran terakhir sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ashabul A'raf, orang yang sama timbangan kebaikan dan keburukannya sehingga mereka telat untuk masuk surga, dan tapi alhamdulillah juga tidak tergelincir masuk ke dalam neraka. Amat sangat kepengen sekali masuk surga ketika melihat penghuni surga sudah berada dalam kenikmatan-kenikmatan Tuhannya. Sebagaimana mereka amat sangat takut ketika pandangan mereka tertuju kepada penghuni-penghuni neraka Allah, sehingga mereka berdoa hari itu, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan kumpulkan kami hari ini bersama orang-orang zalim. Menunjukkan jemaah rahmat Allah bahwa surga itu dipenuhi dengan kebaikan. Sehingga siapapun yang melihat surga, mereka ingin sekali segera masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Teman-teman, tidak ada orang yang meninggal hari ini, ya, tidak ada orang beriman meninggal hari ini lalu ia dikuburkan lalu kemudian kuburnya telah rata, lalu kemudian datang malaikat bertanya kepadanya 3 pertanyaan, man rabbuka, man nabiyyuka, ma kitabuka. Lalu ia jawab semua pertanyaan tersebut karena memang mereka menyembah Allah di dunia, mereka memang mengikuti meneladani Nabi di dunia, mereka memang betul-betul beriman kepada Quran, mereka baca Quran, mereka tadabbur Quran. Malaikat mencatat bagaimana mereka dari satu majelis ke majelis lain untuk mempelajari Al-Quran, baik itu tafsirnya, tadabburnya, atau berusaha mengamalkan, mendakwakan Al-Quran. Ketika mereka mampu menjawab pertanyaan tersebut, kata Nabi dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan perintahkan malaikat membukakan satu pintu surganya, sehingga dari kuburannya dia merasakan sejuknya kuburannya, sejuknya surganya dari kuburnya. Lalu mereka ketika sudah melihat dahsyatnya tempat tinggal, tempat kembali mereka di surga, mereka minta agar segera dimasukkan ke dalam surga. Allah dikatakan kepada mereka, surga tidak akan kalian masuki kecuali setelah kiamat. Sehingga orang yang mati hari ini dan sudah melihat tempatnya di surga akan berkata, ya Allah, kiamatkan dunia hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seandainya Allah mau, jemaah terhormat, kita ini semua beriman, Allah cukup memperlihatkan sejenak di langit Allah gambaran surga Allah. Tapi itu tidak dilakukan Allah, agar orang-orang beriman kepada ayat-ayat Allah itu kemudian bersegera untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah, dan mereka yang tidak meyakini, tidak percaya, mendurhaka dan melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terus terlalaikan sampai kiamat itu datang kepada mereka. Nah, surga itu Masya Allah dipenuhi dengan kebaikan. Tidak ada orang yang melihat surga kecuali ingin segera dimasukkan ke dalam surga. Seperti Ashabul A'raf. Lam yadkhuluha wa hum yatama'un. Mereka belum masuk ke dalam surga, tapi mereka ingin sekali disegerakan masuk ke dalam surga. Kenapa? Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dalam Quran surah Qaf, Quran surah 50 ayat 35, Allah berkata, di surga seluruh yang engkau inginkan. Lahum, bagi mereka, siapapun yang masuk surga, ma yasha'una fiha, apapun yang engkau inginkan di dunia, ya Abdullah, ya umat al-Islam. Waladaina mazid, dan masih ada tambahan nikmat karunia yang tidak pernah terbayangkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya puncak nikmat penghuni surga itu adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Allahu akbar. Ya. Kemudian dalam Quran surah As-Sajdah, Allahu akbar. Jemaah terhormat Allah. Semoga ini semakin menguatkan, menyabarkan kita di jalan Allah. Sabran, terus bersabar sampai perjumpaan dengan Nabi di Telaga Kautsar. Jauhi setiap yang diharamkan Allah, setiap yang dibenci oleh Allah, dan perbanyak ketaatan selama Allah masih panjangkan umur kita semuanya. Dalam Quran surah As-Sajdah, Quran surah 32 ayat 17, Allah berkata, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun
Tak satu pun orang yang mengetahui seperti apa nikmat surga yang Allah telah janjikan kepada kita. Allahu Akbar, yang akan menyejukkan pandangan-pandangan mata kita. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Sebagaimana jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada kebaikan dalam neraka. Wa idza surifat absaruhum, sehingga ashabul a'raf, ya, orang-orang yang sama kebaikan dan keburukan mereka, ketika mereka melihat orang-orang yang disiksa di neraka, baru saja mereka melihat bagaimana dahsyatnya siksa neraka, saat itulah mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Menunjukkan bahwa di neraka itu tidak ada sedikit pun kebaikan. Allahu Akbar. Tempat tinggal mereka api, makanan mereka api, minuman mereka api, selimut mereka semuanya dari api. Dan Nabi mengatakan bahwa api an-narul lati tuqadun yang kalian nyalakan di dunia ini, itu hanya baru satu bagian dari 70, riwayat lain disebutkan 100 bagian dari panasnya api neraka. Wal iyadzu billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita lanjut ayat 48 dan seterusnya, jamaah rahmatullah. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Lalu kemudian orang-orang ashabul a'raf yang berada di tempat yang tinggi, yang mereka orang-orang yang kebaikan dan keburukan mereka sama, menyuruh orang-orang yang mereka kenal dulu dengan jabatan-jabatannya, dulu mereka kenal dengan harta-harta mereka yang melimpah di dunia, ya'rifunahum bisimahum. Lalu kemudian ashabul a'raf ketika mendapati mereka dulu yang dikenal karena jabatan-jabatan mereka, dikenal karena harta yang mereka miliki, lalu menyombongkan diri mereka di atas muka bumi Allah, ashabul a'raf berkata kepada mereka, ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Coba lihat diri kalian. Dulu kalian di dunia menyombongkan diri kalian, dulu kalian di dunia yang membanggakan harta kalian yang begitu banyak. Ma agna, bukankah hari ini apa yang kalian banggakan dari jabatan, dari harta kalian, apa yang kalian sombongkan dulu? Ma agna ankum jam'ukum. Hari ini tidak bisa menyelamatkan kalian dari siksa neraka. Harta kalian tidak bisa menjauhkan kalian dari siksa neraka. Jabatan kalian, apa yang dulu kalian banggakan, apa yang dulu kalian sombongkan, hari ini tidak bisa menyelamatkan kalian dari siksa neraka. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Sebaliknya, orang-orang yang kalian dulu hina, hanya penjual asongan yang miskin, hanya orang-orang yang tidak punya jabatan, orang-orang yang tidak punya pengaruh di tengah masyarakat. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Mereka tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah. Coba lihat mereka. Orang yang kalian hina dulu di dunia, orang yang kalian rendahkan dulu dihina karena status ekonomi mereka, status sosial mereka yang menurut kalian rendah, menurut kalian hina. Coba lihat di mana mereka saat ini berada dan di mana kalian saat ini berada. Kalian saat ini disiksa di neraka dengan azab yang pedih. Sementara orang-orang yang kalian hinakan dulu, orang-orang yang kalian tidak mau duduk bersama mereka, orang-orang yang kalian tidak mau datangi undangannya, orang-orang yang kalian rendahkan dulu, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Hari ini mereka sudah dimasukkan Allah ke dalam surga, mereka sudah diperintahkan Allah untuk masuk surga, dan dikatakan kepada mereka, hari ini tidak ada ketakutan, tidak ada kerisauan, tidak ada keraguan. Wala antum tahzanun, sebagaimana hari ini kalian tidak akan pernah lagi merasa sedih. Ini memberikan kita pelajaran penting, jamaah rahmatullah Allah, bahwa harta yang tidak digunakan di jalan Allah, kesombongan manusia dengan apa yang dimilikinya, tidak akan menyelamatkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyelamatkan kita hari itu kecuali ketakwaan. Tidak ada keutamaan di antara umat manusia, baik itu orang Arab atau non-Arab, baik itu orang kaya dengan orang miskin, illa bittaqwa, kecuali kemuliaan itu di hadapan Allah dengan ketakwaan. Kenapa ini salah satu hikmah kenapa ini diabadikan di hadapan Allah? Dulu orang-orang Quraisy itu kan tidak mau duduk di majelis Nabi karena mereka menghinakan, merendahkan sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Allahu Akbar. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah ibn Khalaf, Al-Mughirah, Al-Walid ibn Al-Mughirah. Ya. Pembesar-pembesar Quraisy yang menyombongkan diri mereka, kalau akan dikatakan kepada mereka, coba lihat harta, jabatan yang kalian sombongkan dulu di dunia, hari ini tidak memberikan kalian keselamatan. Sementara
Orang-orang yang kalian tuduh mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang kere, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak pantas duduk bersama mereka karena mereka hamba saya seperti Bilal bin Rabah, Khabbab ibnul Arad, Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya, Ammar ibn Yasir. Ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam dan mereka ini adalah orang-orang yang miskin. Sehingga pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak mau duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka pernah berkata kepada Nabi Muhammad, "Kami mau duduk di majelismu dengan syarat orang-orang miskin itu engkau suruh pergi, tidak duduk bersama kami di majelis." Allahu Akbar. Kalau Abu Jahal dikatakan kepada mereka, mana kebanggaan kalian? Mana yang dulu kalian sombongkan sementara yang kalian dulu rendahkan Bilal bin Rabah? Allahu Akbar. Di mana Bilal bin Rabah? Fi jannatin na'im. Jangankan di akhirat, di dunia saja Bilal bin Rabah yang dihinakan, yang dianggap hina, rendah oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi sampaikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Ketika Nabi mendatangi Bilal lalu mengatakan, "Ya Bilal, ayu amalin, amal apa yang pernah engkau lakukan, amal apa yang engkau lakukan dalam Islam? Inni sami'tu qur'an 'alaika fil jannah." Aku sudah mendengar suara terompakmu, suara langkahmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ternyata Masya Allah, salah satu amalan Bilal bin Rabah yang dijaga, yang beliau tidak pernah tinggalkan adalah setiap beliau batal wudhunya, maka beliau akan memperbaharui wudhunya, dan setiap beliau wudhu, beliau akan sholat 2 rakaat. Siapapun yang ingin mendapatkan keutamaan seperti Bilal, maka ini amalan yang perlu kita jaga. Memperbanyak wudhu dan kemudian memperbanyak sholat setiap setelah kita memperbaharui wudhu kita. Allahu Akbar. Jemaah yang dirahmati Allah. eh Ketika dulu saya ingin tadi menceritakan bagaimana dulu Abu Jahal, Abu Lahab itu meminta kepada Nabi, pembesar-pembesar Quraisy meminta kepada Nabi supaya Nabi mengusir dari majelisnya orang-orang miskin. Maka kalau itu dilakukan Nabi, mohon maaf, Abu Jahal, pembesar-pembesar Quraisy ini akan duduk di majelis Nabi. Apakah Nabi mengikuti permintaan mereka? Tidak. Karena setelah ucapan mereka itu, Allah turunkan ayat dalam Quran, surah Al-Hajj, Quran surah 22, ayat 19 dan seterusnya. Mohon maaf. Quran surah Al-An'am, mohon maaf. Quran surah Al-An'am, Quran surah ke-6, ayat 52. Allah ingatkan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi." Jangan sekali-kali wahai Muhammad engkau mengusir orang-orang beriman yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan di petang hari karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Jika engkau mengusir mereka orang-orang miskin seperti Bilal, Ammar ibn Yasir, Abdullah bin Mas'ud yang dianggap rendah oleh orang-orang Quraisy, jika engkau mengusir mereka dari majelismu, fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin, maka niscaya engkau akan termasuk orang-orang zalim. Maka Nabi tidak pernah menjauhkan sahabat-sahabatnya yang miskin. Allahu Akbar. Kemudian jemaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Wa nada ashabun, ayat berikutnya ayat 50 dan 52. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Allahu Akbar. Salah satu tambahan siksa bagi penghuni neraka itu selain Allahu Akbar, Allah ceritakan bagaimana azab neraka yang begitu dahsyat bagi mereka. Mereka tidak pernah bisa keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Dilemparkan dengan hina ke dalam api yang menyala-nyala. Lalu kemudian makanan mereka terbuat dari api, minuman mereka terbuat dari api, pakaian mereka terbuat dari api, dan mereka akan disiram juga dengan api. La haula wala quwata billah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, salah satu tambahan siksa bagi penghuni neraka adalah penghuni neraka itu akan melihat nikmatnya penghuni surga. Jadi ketika mereka disiksa di neraka, mereka bisa melihat orang-orang yang dulu mereka ledek, mereka hina, mereka celah karena pakai cadar, karena menjaga amalan-amalan mereka, mereka yang dulu perolok-olok. Itu mereka lihat bagaimana nikmatnya tempat mereka di surga. Dan itu tambahan azab bagi penghuni neraka. Sehingga orang-orang yang disiksa di neraka itu akan menyeru, memanggil yang mereka kenal di surga. Apa yang mereka lakukan? Hari itu mereka mengemis. Hari itu mereka akan meminta.
Apa yang mereka minta? An afidhu alaina minal ma. Neraka itu panas, semua terkait neraka itu panas, makanannya, minumannya, pakaiannya, dan mereka juga akan disiram sehingga kehausan penghuni neraka itu tidak terbayangkan. Saat itulah ketika melihat temannya yang dulu mereka hina, yang mereka ledak, yang mereka gunjingkan, yang mereka lecehkan di dalam surga, maka mereka berkata, An afidu alaina minal ma. Berikan sedikit air kepada kami, au mimma razaqakumullah, atau sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Berikan, lemparkan sedikit kepada kami. Ya. Tapi penghuni surga berkata, qalu innallaha harramahuma anal kafirin. Allah telah mengharamkan nikmat surga, air surga itu bagi orang-orang kafir. Siapa orang-orang yang kemudian Allah haramkan minuman surga, rezeki-rezeki surga? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Orang-orang yang menjadikan agamanya itu hanya sebagai permainan dan senda gurau saja. Allahu Akbar. Apa contoh orang menjadikan agama itu sebagai canda dan senda gurau? Dan orang seperti ini tidak boleh dijadikan besti, tidak boleh dijadikan sahabat, tidak boleh dijadikan teman. Orang yang suka gemar menjadikan agama itu, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajma'in, sebagai candaan-candaan mereka, sebagai permainan mereka. Kalau agama itu menguntungkan mereka pakai, kalau agama itu kira-kira mengancam posisi jabatan mereka, agama itu akan ditinggalkan. Kalau perlu dimusuhi agama itu. Yang seperti ini tidak boleh dijadikan teman. Ustadz, seperti apa yang dimaksud orang yang menjadikan agama mereka itu sebagai permainan dan senda gurau? Satu, orang yang suka memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok Islam, memperolok-olok syariat Allah, memperolok-olok orang yang berhijab, memperolok-olok orang yang taat menjaga, mendirikan sholat 5 waktunya. Sudahlah bro, ngapain sih terlalu taat sholat, nanti terlalu taat, nanti malah kelewatan surganya. La haula wala quwata illa billah. Istihza. Ini memperolok-olok syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kemudian jamaah rahmatullah, Allah menjadikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sebagai lelucon. Kan ada juga kadang menjadikan ayat-ayat Allah, surah-surah di dalam Al-Quran sebagai candaan-candaan. Ini termasuk kata ulama orang yang menjadikan agamanya itu sebagai apa? Permainan dan candaan. Termasuk. Ini yang perlu hati-hati. Di antara orang yang menjadikan agama itu mainan dan candaan adalah orang yang menjadikan agama itu hanya untuk kepentingan duniawi. Seperti menjadikan agama sebagai wasilah untuk menjadikan agama jamaah dan motor hanya untuk meraih jabatan saja. Jadi ketika ada pemilihan umum, Allahu Akbar, sang calon presiden, gubernur, bupati, tiba-tiba orang yang paling rajin di dalam masjid, orang yang paling soleh penampilannya. Tapi ketika mereka sudah naik, mendapatkan jabatan, mendapatkan karunia tersebut, mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak sedikit mempersulit orang yang menegakkan agama Allah. Orang-orang seperti ini kata ulama termasuk orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai permainan dan candaan. Dan orang seperti ini, ingat, tidak boleh dijadikan teman. Memang ada dalilnya Ustaz. Baca Quran surah ke-6. Quran surah Al-An'am ayat 70. Wa dhanil ladzina ittakhadhu dinahum dinahum la'iban wa lahwa. Jauhi, tinggalkan orang-orang yang senantiasa menjadikan agama mereka sebagai permainan dan candaan senda gurau saja. Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka adalah orang-orang yang tertipu oleh dunia. Di dunia mereka melupakan Allah. Tapi ingat kata Allah, "Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumina hadza." Ya. Di dunia mereka melupakan Allah, maka di akhirat giliran Allah yang meninggalkan mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka adalah orang-orang yang di dunia, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat terakhir dan ini sebagai penutup mengingat waktu asar sudah mau masuk.
Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Bukankah mereka orang-orang yang ya mendustakan kebenaran? Mereka yang mendustakan hari kiamat. Bukankah yang mereka tunggu adalah bukti nyata dari kami? Bukankah yang mereka tunggu adalah ayat-ayat Quran yang diturunkan kepada mereka? Bukankah yang mereka tunggu adalah bukti yang nyata turunnya kitab kepada mereka? Walaqad ji'nahum bikitabin. Kami sudah datangkan kepada mereka kitab yang kami jelaskan di atas ilmu. Kitab yang diturunkan ini yaitu Al-Quran, huda, petunjuk bagi orang-orang beriman. Warahmat, ia adalah rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala liqaumi yu'minun, bagi orang-orang beriman. Hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl. Ya. Orang-orang seperti ini yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Quran, jemaah rahmat Allah, mereka ini adalah orang-orang yang hanya menunggu bukti turunnya Quran, bukti kebenaran Al-Quran. Tapi setelah kebenaran Quran itu datang kepada mereka, mereka kemudian mengingkari Al-Quran. Lalu Allah katakan, ketika telah datang waktu kebenaran kitab Al-Quran. Jadi kan salah satu yang didustakan orang kafir Quraisy itu adalah mendustakan hari kiamat yang disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Maka ketika mereka mendapati kebenaran informasi Al-Quran tentang hari kiamat, apa yang dilakukan orang-orang yang dulunya, orang-orang yang di dunia mengingkari Al-Quran, mengingkari ayat-ayat Allah. Ketika sudah mendapati bahwa ternyata hari kiamat itu benar, Allahu Akbar, azab Allah itu ternyata pasti, surga itu ternyata benar, neraka yang penuh dengan siksaan ternyata benar. Apa yang terjadi kepada mereka saat itu? Yang di dunia memperolok-olok Nabi, di dunia menghinakan Nabi ketika Nabi membicarakan, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tentang hari kiamat. Hari itu mereka menyesal. Ya, hari itu mereka menyesal. Qad ja'at rusulu rabbina bil haq. Baru mereka mengklaim, mengakui telah datang Rasul Tuhan kami dengan kebenaran. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Adakah hari ini penolong bagi kami? Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy hari itu menyesal. Kenapa dulu tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW? Adakah hari ini mereka mendapatkan pemberi syafaat sehingga kemudian memberikan syafaat kepada mereka? Lalu lihat penyesalan mereka, jamaah teman-teman. Au nuraddu fa na'mal ghairul ladzi kunna na'mal. Atau ya Allah, kami dikembalikan ke dunia, kami akan melakukan selain yang kami lakukan dunia kami akan melakukan atau kami dikembalikan di dunia dan kami akan melakukan perbuatan yang bukan perbuatan yang dulu kami lakukan. Kalau mereka dulunya kafir, mereka akan beriman. Kalau dulunya mereka tidak melakukan amal soleh, mereka akan melakukan memperbanyak amal soleh jika dikembalikan ke dunia. Ya. Kata Allah, ya, apakah ada pemberi syafaat kepada mereka? Kalla, sekali-kali tidak ada. Adakah mereka dikembalikan di dunia untuk melakukan amal soleh yang mereka tinggalkan dulu di dunia? Kalla, sekali-kali tidak. Allah menutup ayatnya, firman-Nya di surah Al-A'raf ayat 53, qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka telah merugikan diri mereka dan telah lenyaplah apa yang mereka dahulu ada-adakan. Berhala-berhala mereka tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Apa yang mereka harapkan dulu bisa menolong mereka, ternyata hari itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahmatullah, kita baru saja selesai dari tadabbur bagian ke-7 dari surah Al-A'raf ayat 46 sampai dengan ayat 53 tentang Ashabul A'raf. Orang-orang yang berada di tempat yang tinggi, mereka adalah orang-orang yang kebaikan dan keburukan mereka ketika ditimbang pada hari kiamat, ternyata timbangan kebaikan dan keburukan mereka sama. Walau akhirnya mereka dirahmati oleh Allah, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akhirnya dimasukkan Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibrah pelajaran yang sudah kita petik hari ini Allah mampukan kita untuk mengamalkannya, memperbanyak amal di waktu umur yang Allah karuniakan kepada kita. Umur ini begitu singkat, maka jangan sampai jamaah kita lalai untuk memperbanyak amal soleh yang akan memberatkan timbangan-timbangan amal kebaikan kita. Sebagaimana
Salah satu pelajaran tadi yang sudah kita petik, jangan pernah meremehkan kebaikan walau dia kecil. Karena kau tidak tahu apakah amalan yang kecil ini bisa jadi yang akan memberatkan timbangan mizan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita tutup dengan baca surah Al-Asr, kemudian doa kafatul majelis, kemudian kami serahkan kepada Mbak Ari. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali ke Mbak Ari Sinta. Silakan Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Umar Maka. Bapak dan Ibu, ada pertanyaan kah? Ustadz masih ada waktu berapa menit Ustadz Ya, untuk pertanyaan? mungkin 2 pertanyaan Mbak Ari. Oke, baik. Silahkan yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya, unmute, atau bisa juga menuliskan di room chat sambil menunggu. Assalamualaikum. Oh, baik, silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ustadz mau nanya, tadi kan Ustadz menjelaskan orang-orang ashabul Ya. a'raf yang timbangan amalan baik dan buruknya sama saat hari penimbangan itu berdoa tadi ya, kalau nggak salah denger sih. Tapi aku doanya lupa Ustadz. Ya. Nah, cuman pertanyaan saya pada saat Yaumul Mizan itu memang kita masih bisa berdoa seperti yang tadi Ustadz jelaskan gitu. Demikian Masya Ustadz, Allah. makasih. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah, ikhwat aliman azanallahu wa iyyakum ajmain. Doa ashabul a'raf itu ketika mereka sudah berada, jadi setelah timbangan, jadi bukan ketika ditimbang. Jadi setelah timbangan mereka jelas bahwa ternyata kebaikan dan keburukan mereka itu sama, dan orang-orang yang lebih berat timbangannya sudah masuk surga, dan orang-orang yang timbangan keburukan mereka lebih berat daripada kebaikan mereka sudah masuk neraka. Lalu kemudian ada orang-orang yang tadi sama timbangan kebaikan dan keburukannya berada di tempat pertengahan yang disebut dengan Al-A'raf. Dari situ mereka bisa melihat penghuni surga dengan semua kenikmatan yang mereka dapatkan di dalam surga, sehingga mereka juga bisa berbicara, menyuruh penghuni surga dengan mengatakan, Assalamun alaikum, keselamatan bagi kalian yang Allah sudah masukkan ke dalam surga. Lalu kemudian ketika mereka menoleh dan melihat penghuni neraka dan melihat dahsyatnya siksaan neraka, disitulah ashabul a'raf itu berdoa dengan mengatakan, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Diabadikan Allah doa mereka dalam Quran surah Al-A'raf ayat 47. Ya Allah, jangan kumpulkan kami hari ini bersama orang-orang yang zalim. Ya, sedikit tambahan jemaah rahmatullah. Nabi itu pernah ditanya oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau akan mengingat kami orang-orang yang engkau cintai di akhirat nanti? Ya, Nabi jelas akan mengingat orang-orang yang dicintainya. Kata Nabi, semua orang akan mengingat orang-orang yang dicintainya, kecuali di 3 tempat. Amma fi thalatha fala. Di 3 tempat tidak ada orang yang bisa berbuat, tidak ada orang yang bisa menolong siapapun. Apa itu? Yang pertama, indal hisab. Ketika manusia dihisab di hadapan Allah sampai jelas dengan apa dia ambil kitabnya, dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Jadi salah satu fase paling menegangkan, menakutkan itu adalah fase hisab. Ketika kita dihitung-hitung oleh Allah atas setiap nikmat karunia Allah berikan kepada kita. Yang kedua, indal mizan. Ketika ditimbangan. Fala yadhkuru habibun habibah. Tidak ada orang yang bisa mengingat, menolong orang-orang yang dicintainya. Sampai jelas apakah lebih berat timbangan kebaikannya atau keburukannya. Yang ketiga, jemaah rahmatullah, indas sirat. Ketika manusia itu berada di atas titian sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Allahu Akbar, coba lihat, neraka terbentang, sirat yang akan kita lalui itu terbentang di atas neraka jahanam. Neraka jahanam itu ketika matahari dilemparkan ke dalamnya, dia hanya seperti kerikil kecil. Kerikil kecil. Sementara matahari menurut penelitian ulama miliaran kali lebih besar daripada bumi kita.
bagaimana itu neraka jahanam? Sirat itu akan terbentang di atas neraka jahanam. Manusia akan berjalan di atasnya. Tapi jangan khawatir, perbanyak amal, perbanyak ketaatan kepada Allah, sempurnakan cahayamu di hadapan Allah dengan menyempurnakan wudhu. Karena manusia hari itu akan melalui sirat cepat lambatnya sesuai dengan amal-amalnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita melalui titian sirat hari itu. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti itu penjelasannya. Jadi doanya itu adalah ketika mereka sudah berada di atas A'raf setelah timbangan kebaikan dan keburukan mereka itu sama, lalu di saat itulah mereka melihat penghuni surga, lalu menoleh juga melihat penghuni neraka, dan mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun perlu saya ingatkan dari awal bahwa Ashabul A'raf ini khilaf di kalangan ulama, ada sekitar 10 pendapat. Bahkan ada yang mengatakan Ashabul A'raf itu, ada yang menguatkan bahwa Ashabul A'raf itu adalah para nabi, ya, bukan orang yang yang sama kebaikan dan keburukannya, karena mereka itu berada di tempat yang amat sangat tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi salah satu pendapat yang masyhur di kalangan ulama bahwa Ashabul A'raf adalah mereka yang keburukannya dan kebaikannya itu sama. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita, perbanyak amal soleh agar hari itu keburukan dan kebaikan kita tidak sama, bahkan kebaikan kita lebih berat. Perbanyak amalan, jaga amalan-amalan yang akan memberatkan timbangan-timbangan amal kita, yaitu syahadat kita, jaga la ilaha illallah, kemudian zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, kemudian memperbaiki akhlak-akhlak kita kepada sesama, kemudian memperbanyak tilawatul Quran, dan setiap amalan-amalan yang akan memberatkan timbangan kita, termasuk duduknya kita di majelis ilmu ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, terima kasih Bu Yolani untuk pertanyaannya. Itu barusan saya sematkan lagi di room chat ya doanya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan Ibu dan Bapak? Silakan, masih bisa satu lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, sambil menunggu nih Pak Ustadz. Jadi tadi ya Pak Ustadz ya, yang kalau kita bisa simpulkan, jangan remehkan amalan-amalan kecil atau kebaikan-kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan itu ya Pak Ustadz, karena kita nggak Betul pernah sekali. Betul sekali, Masya Allah. amalan yang mana yang akan membawa kita ke surga. Ya, Kemudian kita perbanyak amalan-amalan dan cari amalan yang berat nanti di timbangannya ya pada saat betul di sekali. Betul. tadi Betul. zikir tauhid, kemudian akhlak yang terpuji, kemudian Subhanallah wa bihamdihi. iya, subhanallahi wa bihamdihi, subhanal azim. Itu tadi ya Pak Ustadz, sama la ilaha illallah ya. Betul, serta memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena Iya. Quran itu Dan setiap... membantu orang lain itu tadi apa ya tuh Pak Ustadz, yang Kenapa? membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah orang Ya, lain. termasuk Masya Allah, termasuk Mbak Ari membantu orang lain, membantu tetangga yang kesulitan. Karena Nabi mengatakan, man sahala an muslimin, barang siapa yang memudahkan saudaranya, seorang muslim, ya, di dunia, maka sahalallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah akan berikan kemudahan baginya, bukan hanya di dunia, terlebih kemudahan yang Allah kelak akan berikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi pengingat bagi kita. Perbanyak amal, jangan remehkan amalan walau kecil, serta jaga amalan-amalan yang kira-kira akan memberatkan mizan timbangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita tutup dengan seperti biasa dengan doa. Ya. Mohon doanya wabil khusus untuk jamaah-jamaah Majelis Taklim Robani, terutama yang saat ini sedang diuji dengan sakit atau penyakit, atau yang mungkin menghadapi berbagai masalah. Mudah-mudahan dibantu dalam penyelesaiannya. Dan untuk kita semua tentunya, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya Pak Ustadz ya. Ya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih banyak Mbak Ari, jamaah rahmat Allah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan setelah kita melakukan ibadah. Allahu Akbar, kita baru saja selesai dari majelis ilmu kita, tadabbur bagian ke-7 surah Al-A'raf. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai pemberat mizan timbangan amal kita kelak di sisi Allah, dan semoga apa yang kita lakukan ini mendatangkan rahmat, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan insya Allah doa kita diijabah oleh Allah. Kita tidak tahu dari lisan siapa yang doanya akan menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk saudara-saudara kita yang saat ini ada di Palestina, termasuk siapapun yang saat ini sedang Allah berikan ujian dan cobaan, semoga dikuatkan, disabarkan oleh Allah.
kita mulai dengan istighfar 3 kali, kemudian setelah itu silakan diaminkan. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم يا رحمن يا رحيم يا سامع الدعاء يا مجيب المضطر إذا دعا اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah Tuhan kami, wahai Engkau yang maha mendengarkan setiap munajat-munajat hamba-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali ya Allah, Engkau telah bersihkan setiap di antara kami dari dosa-dosanya. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah ampunkan, Engkau telah gugurkan setiap dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, siapapun yang sakit di antara kami, ya Allah, Engkau Rabb kami yang kami sembah, Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau yang maha kuasa menurunkan penyakit, Engkau pula yang maha kuasa menurunkan kesembuhan bagi setiap hamba-Mu. Ishfi anta syafi, la shifaan illa shifa'uk, shifaan la yugadiru saqaman wa la alama. Allahumma ya Allah, siapapun di antara jamaah Majelis Talim Rabbani, kerabat, sahabat, jamaah Majelis Talim Rabbani yang saat ini telah Engkau tetapkan ajal dan umur mereka, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka taman dari taman surga-Mu. Allahumma ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbuna la ilaha illa Ant. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, siapapun di antara jamaah Majelis Talim Rabbani yang saat ini mendapati kesulitan, punya hajat, saat ini punya ujian dalam hidup mereka, ya Allah, kuatkan mereka ya Rahman ya Rahim. Berikan jalan keluar atas setiap kesulitan-kesulitan mereka, angkat ke setiap kesedihan-kesedihan mereka. Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ناصر المظلومين يا رب الفقراء والمساكين، اللهم انصر عبادك المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر عبادك المستضعفين المظلومين في غزة. Ya Allah ya Rahman, kepadamu kami mengadukan kondisi keadaan saudara-saudara kami di Gaza. Ya Allah, ibu-ibu yang kehilangan anak-anak mereka ya Allah. Saudara-saudara kami yang tidak pun kehilangan tempat tinggal mereka ya Allah. Malahum rabban siwa. Mereka tidak punya tempat mengadu, tempat meminta pertolongan kecuali kepadamu ya Allah. Ya Rahman, turunkan pertolonganmu untuk saudara kami di Palestina. Kirimkan malaikat-malaikatmu sebagai penolong bagi mereka ya Allah. Ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, segerakan kemenangan untuk mereka dan untuk saudara kami yang ada di Palestina, sehingga kami bisa sama-sama salat di Masjidil Aqsa. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Barakallahu fikum. Sampai bertemu Rabu berikutnya. Kami kembalikan kepada Mbak Ari. Tafadhali, silakan Mbak Ari. Terima kasih Ustadz. Taufik Barokallah, semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan, walafiat, dan kita bisa bertemu kembali di Rabu mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.